Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini kita akan bahas tentang teks novel sejarah bab 2 bersama saya Yatno MPD Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Panegu. Materi pokok pada bab 2 ini adalah novel sejarah, yaitu menganalisis kebahasaan cerita dari novel sejarah tersebut. Kemudian selanjutnya kita mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan pelajari. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu. Jadi menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Jadi ada nilai-nilai sejarah. Bisa bersifat naratif atau deskriptif, kemudian disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Jadi tetap yang kita garis bawahi adalah menceritakan fakta. Novel sejarah itu adalah novel yang menceritakan suatu fakta kejadian masa yang lalu yang akan menjadi asal muasal latar belakangnya terjadinya sesuatu tapi mempunyai nilai-nilai sejarah. Novel sejarah adalah novel atau cerita yang didasarkan fakta. Tadi sudah kita sebutkan bahwa novel sejarah itu berdasarkan fakta. Fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang berbeda, tidak kemudian di situ akan muncul berbagai ya kena ada pengetahuan si pengarang yang luas, ada kegemaran, emosi dari dan kekeluargaan. Struktur teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah atau novel sejarah ini mempunyai struktur yang sebenarnya sama halnya dengan novel-novel yang lainnya. Karena termasuk genre teks cerita reka ulang atau cerita ulang. Karena sejarah, makanya cerita yang diulang, sejarah cerita yang diulang karena peristiwa itu sudah lampau, tetapi ada fakta-faktanya kita kemas menjadi sebuah cerita. Jadi struktur teks sejarah itu sama halnya dengan struktur novel lainnya, yaitu ada 6 di sini. Yang pertama orientasi atau pengenalan, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, raising action. Yang keempat, komplikasi. Baru yang kelima adalah evaluasi atau resolusi atau penyelesaian. Yang terakhir adalah kodanya. Baik, kita jelaskan di antara struktur tadi, struktur novel yang saya sebutkan yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, ada evaluasi atau resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan. Yang pertama, pengenalan situasi atau cerita atau exposition orientasi. Dalam bagian ini pengarang setting cerita baik secara waktu, pengarang akan membuat setting cerita baik secara urutan waktu, bisa urutan tempat maupun suasana dari cerita ulangnya tadi. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan pengenalan para tokoh. Nah, kemudian menata adegan dan hubungan antar tokoh. Jadi maksudnya di sini, pengarang akan menceritakan baik dari waktu dulu, misalnya ya, pada tahun 2016 yang lalu,
telah terjadi kan waktu dulu yang dijelaskan dia dalam pengenalan itu, atau tempat yang disebutkan sebuah gedung telah terbakar, nah, seperti itu ya, atau suasana. Jadi si pengarang bebas boleh membuat pengenalan situasi cerita itu dari tempatnya dulu disebutkan, atau waktunya, atau suasananya. Bahkan mengenalkan salah satu tokohnya juga boleh. Jadi sesuai dengan uh, daya hayal si pengarang, bagaimana sih mengemas sebuah cerita itu dapat menarik, di pengenalan itu dapat menarik si pembaca untuk terus menjadi penasaran dan ingin membaca cerita selanjutnya. Jadi begitu maksudnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan bagian awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran antar tokoh. Maksudnya begini, jadi setelah diadakan pengenalan suatu cerita, misalnya tadi diceritakan tentang waktunya di mana, tempatnya di mana, suasana bagaimana, bahkan pengenalan tokoh si A ini adalah tokoh seperti ini, maka paragraf berikutnya adalah ceritanya tentang pengungkapan tentang beberapa kesukaran-kesukaran yang dihadapi atau masalah-masalah yang akan timbul untuk dibawa menjadi sebuah cerita dari tokoh yang dikenalkan tadi atau tempat yang dikenalkan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian di sini ya. Ini nggak bisa kita guys. Keterbatasan teman-teman saya, mohon maaf. Jadi sini perhatian kegembiraan atau kehebohan atau bertambahnya kesukaran tokoh. Maksudnya tadi sudah kita kenalkan si tokoh, bahwa si tokoh itu adalah misalnya ini seorang pemuda yang ganteng, mungkin yang ganteng, tetapi dalam kegantengannya dia memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Dia misalnya fobia di depan cewek. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, masalah itu kita bawa menjadi sebuah cerita, terus kita balut cerita itu sehingga kita tertarik. Bagaimana ya masalah yang ada di dirinya si pemuda tadi? Dia ganteng, tidak ada kekurangan, nampak dari luar, tetapi ternyata dia memiliki rasa takut kalau di depan seorang. Jadi kita lanjutkan untuk sejarahnya. Nah, yang kelima, yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menegangkan. Bagian ini juga ditentukannya nasib tokoh setelah melalui peristiwa yang ia lalui. Jadi masalah yang tadi timbul kita bawa sampai ke titik puncaknya. Bagaimana keputusan apa yang tokoh tadi ambil dengan masalah yang ada tadi. Kemudian yang kelima, di sini si pengarang harus bisa membuat penyelesaian dari atau evaluasi atau resolusi dari cerita-cerita yang dibawa dari awal tadi. Sebagai akhir cerita pada bagian ini dijelaskan akhir nasib para tokoh setelah melalui berbagai masalah. Jadi setelah masalah-masalah dilewati, akhirnya bagaimana si pemuda tadi. Nah, yang terakhir adalah koda. Pada bagian ini merupakan kesimpulan atau komentar dari cerita yang diceritakan. Di sini koda berfungsi sebagai penutup cerita. Namun, boleh ada, boleh tidak di sini ya. Tidak setiap novel punya koda. Bahkan novel-novel yang sekarang banyak menyerahkan kesimpulan itu pada si pembacanya. Membuat si pembaca penasaran dan menarik untuk menebak-nebaknya sendiri. Jadi pembaca dibiarkan menebak-nebak sendiri bagaimana ya akhir cerita tersebut. Nah, kebanyakan novel sekarang seperti ini. Kaidah kebahasaan novel sejarah. Jadi selain struktur, ada kaidah kebahasaan dalam novel sejarah, yaitu satu, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, ya. Jadi namanya novel sejarah. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan masih banyak terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang bermakna lampau. Contoh mungkin akan muncul kata-kata paduka, raja, prajurit, atau benda-benda yang
mempunyai kekuatan gaib, gitu ya. Jadi bahasa-bahasa makna lampaunya masih kita temukan. Kemudian yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, kronologis, temporal. Ya sudah pasti namanya novel sejarah. Pasti akan dimulai kata-kata seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, sebelum kejadian itu. Nah, akan muncul kata-kata seperti itu. Ya, menggunakan kata-kata konjungsi urutan waktu yang menyatakan kronologis, urutan kejadian. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja material. Jadi, banyak digunakan kata kerja yang menyatakan tindakan. Contohnya, dia lari. Lari itu jelas dapat kita lihat ada pergerakan. Menusuk, gitu ya. Jadi itu kata kerja material. Perbuatan itu nampak jelas kita amati. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh. Jadi dalam novel sejarah akan banyak kita jumpai kata-kata yang bermakna tidak langsung. Menggunakan kata kerja menyatakan sesuatu yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Si pengarang akan sering menggunakan kata yang kata tidak dalam bentuk percakapan ya. Jadi kata itu diulang kembali oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, selanjutnya, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, ini kata kerja mental. Kalau tadi kan kata kerja material. Kata kerja mental ini dipikirkan oleh si pembaca. Jadi, kata kerja itu kalau dilihat pekerjaan si tokoh tidak melakukan pergerakan, tetapi rasa yang diutamakan. Contoh, Baginda Raja mendambakan seorang anak. Mendambakan itu kan kita tahu apa yang di pikiran si Paduka bahwa dia terpikir mungkin ya. Jadi tidak tergerak, tidak melakukan aktivitas. Paduka Raja menganggap istrinya, menganggap itu kan juga kata kerja mental, bukan kata kerja material. Selanjutnya yang keenam, gunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan dengan kata tanda petik dua. Jadi kalau kita temui dalam cerita novel sejarah, ada tanda petik dua, diawali petik dua dan diakhiri petik dua. Nah itu tanda-tanda kalimat itu adalah kalimat langsung. Kalimat langsung artinya kalimat yang diucapkan oleh si tokoh tanpa mengubah ucapan. Jadi dilanjutkan oleh atau dibicarakan lagi oleh tokoh yang lain. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata kata sifat. Jadi banyak menggunakan kata sifat. Sudah jelas. Di situ karena sering munculnya kalimat tidak langsung, pasti tokoh lain akan menceritakan secara nggak langsung sifat tokoh yang lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Nah, kenapa novel sejarah kita bahas dalam bab 2? Ternyata banyak nilai-nilai yang terkandung. Dan ini perlu untuk kalian miliki menjadi sebuah karakter yang baik. Jadi nilai-nilai yang terkandung yang pertama adalah nilai budaya. Jadi kita bahas dalam novel sejarah yang kita baca itu, ada nggak nilai budaya yang terkandung dalam cerita yang kita baca itu? Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya ya. Nah, itu akan nampak dari kata-katanya. Misalnya, Butet lari menemui, nah, kata Butet itu pasti kita langsung menebak bahwa budaya yang akan muncul dalam novel itu pastinya budaya Batak. Dari kata-kata tokohnya, panggilan tokoh, atau dari rumah adat, dari waktu, dari semua bisa kita analisis bahwa di novel tersebut terkandung budaya apa, gitu ya.
Itu contohnya tadi saya berikan. Selanjutnya, nilai moral atau etik adalah nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Jadi nilai moral adalah nilai baik buruknya. Ini ada contoh, bisa kamu baca dan bagaimana cara menemukannya. Itu kita akan membahas bukan berhubungan dengan agama, budaya, tetapi moral. Moral adalah nilai yang baik yang bermanfaat untuk orang lain ataupun masyarakat. Di sini contohnya bahwa seorang wanita itu tidak takut dengan kebenaran yang ada. Jadi dia bagus di sini nilai moralnya. Dia mau membela kebenaran yang sebenarnya salah ya disalahkan. Benar ya tetap dipertahankan. Itu nilai moral yang terkandung dalam contoh yang saya berikan tadi. Selanjutnya yang ketiga nilai agama yang berkaitan dengan kehidupan beragama tentunya. Nah, di sini cara menganalisisnya kita akan tahu dari nilai agama apa dan bagaimana ya. Nilai agama dari mana taunya? Ya dari kata-kata yang akan kita baca. Contoh sebelum melakukan dia mengucapkan dia mengetuk pintu itu sembari mengucapkan assalamualaikum. Di situ dia ada nilai agama yaitu nilai agama Islam yang terkandung dan di situ saling mendoakan bahwa hubungan mereka juga bagus di situ ya. Jadi jelas nampak nilai agamanya. Contoh lain mungkin anak itu lari mengejar temannya sambil membawa Al-Quran menuju ke musola. Nah, ada kata musola, ada Al-Quran, di situ nilai agama juga ada terkandung yaitu nilai agama itu Islam ya. Selanjutnya nilai sosial, nilai yang berkaitan antara pergaulan antara hidup di masyarakat. Nah, ini akan nampak dan kita analisis contohnya di sini. Minggu itu sangat sibuk, banyak masyarakat yang keluar dari rumahnya untuk membersihkan parit. Gotong royong selalu dilakukan setiap hari Minggu pagi. Karena masyarakat di situ lebih banyak kerja di kantor, di perkebunan, karyawan, sehingga hari libur mereka adalah hari Minggu dan digunakan untuk bergotong royong. Nah, di situ kata gotong royong mengandung nilai sosial, saling bantu di masyarakat. Atau contoh lain, dalam hajatan itu Mbah Darmo memang selalu terpilih untuk menyiapkan nasi di dapur. Dia bagiannya selalu bagian memasak nasi. Nah, di situ juga ada nilai sosial, membantu mensukseskan acara syukuran. Kemudian terakhir adalah nilai estetis, yaitu nilai keindahan. Itu akan nampak dari kata-katanya, tidak membosankan, dari awal kita membaca tertarik sampai akhir. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam nilai novel sejarah. Sebenarnya sama ya dengan nilai-nilai novel yang lainnya. Mari kita ulang tadi yang pertama adalah nilai budaya, yang kedua nilai agama, yang ketiga nilai etik atau moral, yang keempat nilai sosial, yang kelima adalah nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, perbedaan. Bicara perbedaan tentang teks cerita sejarah pribadi, ada perbedaannya. Kalau teks cerita sejarah adalah teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta di masa lalu. Sementara teks sejarah pribadi itu ya berisi menjelaskan kejadian atau fakta dari kecil hingga sekarang tentang seseorang ya pribadi. Kemudian perbedaan teks sejarah pribadi dengan biografi, kalau biografi itu ditulis oleh orang lain yang biasanya pada saat yang bersangkutan telah tiada. Jadi orang yang diceritakan itu biasanya sudah tiada, tapi pada saat ini bisa jadi masih ada ya. Tapi orang lain yang menceritakan itu namanya biografi. Sedangkan teks cerita sejarah pribadi ditulis
oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Jadi teks cerita sejarah pribadi pastinya orang tersebut yang membuatnya sendiri. Perbedaan dengan pengalaman, jika pengalaman ceritakan kejadian yang sedang berlangsung. Hampir, tidak semua ceritakan, tetapi kalau teks cerita pribadi itu hampir semua yang diceritakan. Nah, sekarang struktur teks cerita sejarah, yaitu pengenalan suatu cerita, penguatan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, bersama dengan struktur teks novel sejarah. Baik, di sini mungkin sebagai latihan, Anda harus dapat membuat cerita sejarah pribadi sendiri. Caranya supaya itu valid cerita kalian dan tidak mengarang-arang, cari dokumen-dokumen penting, mungkin foto, ijazah kalian, aktenya dari kakak. Yang kedua, wawancarai orang tua, ditanya orang tuanya tentang data-data kalian. Kemudian kaji kembali dokumen Anda. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menyusun secara pribadi? Ya, mulailah menulisnya. Kemudian diedit ceritanya, lakukan pengeditan, kemudian lakukan curah pendapat dan tuliskan apa saja yang ada dalam pikiran. Baru susun bahan tulisan Anda. Nah, buatlah kerangka tulisan atau garis waktunya, buatlah jadwalnya, dan carilah tempat yang dapat memacu kreativitas, memotivasi Anda untuk menulis. Jadi, cari tempat yang nyaman. Contoh teks cerita pribadi, ini ada contoh si Anas Solihin, saya buat Solihin. Dia lahir pada tanggal 25 Februari 2003. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Dari kecil dia lebih sering bersama ibunya ketimbang bersama ayahnya dan melakukan hal lain bersama ibunya. Ayahnya bekerja sebagai PNS dan beliau mengajar di SD negeri di desa itu. Dia mengenyam dunia pendidikan di bangku sekolah pada usia 3 tahun dia sudah disekolahkan ibunya karena ibunya juga bekerja, tapi sekolah di TK, nama TK-nya TK Alimuddin, lalu melanjut ke SD negeri tempat ayahnya mengajar. Sejak saat itu dia mulai menunjukkan prestasinya. Pada saat kelas 4 dia dikirim ke kantor kecamatan untuk mengikuti lomba OSN, O2SN dan semuanya diikuti. Dan pada pramuka juga dia ikut. Nah, ini contoh sejarah pribadi Solin. Kemudian dia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1, jauh dari rumahnya. Kemudian lanjut ke SMA. Nah, di sini dia mempunyai cita-cita dan sampai akhirnya banyak pilihan universitas yang menjadi favoritnya, dan terakhir berkat dukungan doa orang tuanya cita-citanya tercapai. Ini contohnya, semua jelas nama universitasnya di mana dia kuliahnya dari kecil, itu data-datanya, dokumen-dokumennya, dan nah itu contoh sejarah pribadi yang dibuat oleh si Anas Solihin. Ya, demikian penjelasan tentang bab 2 membuat novel, bukan membuat ya, tentang novel sejarah. Nah, di sini kita diharuskan mampu membuat novel sejarah pribadi sebelum lagi novel sejarah yang lain, pribadi dulu, tetapi dapat dikemas ya, tadi tidak monoton dengan dokumen-dokumen yang ada, wawancara orang tua, tetapi bisa kamu kemas dengan ya mungkin semacam merasa sesuatu di tempat
kamu waktu sekolah dulu, entah di situ kamu pernah ditembak sama seorang cowok, bisa jadi masukkan juga cerita itu di sejarah pribadi dan akhirnya mungkin sempat goyah, kamu tidak sempat kuliah gara-gara memutuskan kawin dulu. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya belum ada yang jatuh cinta pada masa sekarang ini sampai pada saat Bapak suruh buat novel pribadinya. Demikian penjelasan tentang bab 2, semoga bermanfaat. Silakan mencoba, tetap semangat. Mari kita ucapkan belajar bahasa Indonesia itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.